Perkenalkan, nama saya Grace Johanna dari kelompok 12 kelas IPTD. Di Praktikum Ilmu Pemulihan Ternak tahun 2020 ini membahas mengenai nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas untuk peningkatan mutu genetik ternak. Dan praktikum IPT ini dilaksanakan secara daring melalui video YouTube yang diupload pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan kembali hasil laporan saya mengenai nilai heritabilitas, korelasi genetik dari repeatabilitas pada indeks bobot lahir dan indeks bobot sapi dewasa. Mari kita simak video setelah ini. Sebelumnya perlu diketahui bahwa upaya peningkatan mutu genetik ternak ini hubungannya erat dengan produksi ternak dan hasil ternak. Itu dapat dilakukan dengan beberapa bidang, yaitu dapat dari bidang pemuliaan, dari bidang nutrisi maupun dari bidang manajemen atau pengelolaan. Dalam bidang pemuliaan ini dapat dilakukan dengan cara seleksi maupun perkawinan silang atau persilangan. Dan nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, serta nilai repeatabilitas ini sangat penting, terutama dalam persilangan maupun seleksi. Yang pertama, dengan adanya heritabilitas itu dapat membantu menentukan metode pemulihan ternak mana yang tepat untuk ternak. Jika nilai heritabilitasnya tinggi, maka metode yang efektif untuk pemulihan adalah metode seleksi. Sedangkan jika nilai heritabilitasnya rendah, maka metode yang tepat adalah metode persilangan. Lalu yang kedua, adanya korelasi genetik. Dengan adanya korelasi genetik ini dapat dipergunakan dalam melaksanakan seleksi lebih dari satu sifat. Serta nilai-nilai korelasi genetik ini dapat dipergunakan dalam pendugaan respon seleksi terkorelasi. Lalu yang terakhir adalah repeatabilitas. Repeatabilitas ini dapat menggambarkan derajat kesamaan antar pengamatan yang dilakukan berulang selama masa hidup produktif seekor ternak. Mempelajari bagaimana cara menghitung nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, serta nilai repeatabilitas baik dalam kelas maupun antar kelas dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti bagaimana cara mendapatkan atau menghasilkan bibit yang unggul pada ternak. Apabila bibit ternak ini unggul, akan berpengaruh pada produktivitas ternak, yaitu seperti meningkatnya kualitas produk, yaitu susu, daging, dan lain sebagainya, meningkatnya reproduksi ternak, memperbaiki efisiensi dan konversi pakan ternak, serta menambah nilai ekonomis pada ternak. Jika nilai ternak ini tinggi, maka juga akan berdampak pada pendapatan peternak, yaitu pendapatan peternak bisa meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, dapat diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bobot lahir sapi kedua yaitu sebesar 0,166. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot dewasa sapi kedua yaitu sebesar 1,91. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bobot lahir tergolong sedang dan nilai heritabilitas pada bobot dewasa tergolong tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiabudi et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dapat dikatakan rendah apabila bernilai kurang dari 0,1, dapat dikatakan sedang jika nilainya antara 0,1 hingga 0,3, dan dapat dikatakan tinggi jika nilainya lebih dari 0,3. Nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot dewasa ini tergolong cukup efektif digunakan dalam program seleksi. Rendahnya nilai heritabilitas dapat disebabkan karena jumlah data yang relatif sedikit dan tingginya ragam dalam pejantan daripada antar pejantan.
Sedangkan menurut Prayudha et al. Tahun 2017, nilai heritabilitas dapat bernilai negatif atau lebih dari 1 disebabkan karena adanya keseragaman yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda dengan kelompok famili yang berbeda pula, metode statistik yang kurang tepat, serta kesalahan dalam mengambil sampel. Sedangkan menurut Kornianto et al. Tahun 2010 menyatakan bahwa nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah sampel pada data, metode yang digunakan, serta dari mana asal data peternakan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi genetik tadi dapat diperoleh nilai korelasi genetik antara indeks bobot lahir sapi kedua dan bobot dewasa sapi kedua yaitu sebesar 0,716. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Hidayati et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa rentang koefisien relasi genetik mempunyai nilai negatif 1 sampai dengan positif 1. Tanda positif dan negatif ini menunjukkan arah mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. Korelasi genetik untuk sifat pertumbuhan pada penelitian ini bernilai positif, yang artinya bahwa sifat yang satu akan memberikan respon terhadap sifat yang lainnya. Tanda positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Maka dapat diartikan bahwa peningkatan bobot lahir akan bersamaan dengan peningkatan bobot dewasa, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Purwantini et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa jika nilai korelasi positif apabila satu sifat meningkat dan sifat lainnya juga meningkat. Sedangkan jika korelasinya negatif apabila terjadi korelasi yang tinggi, maka seleksi terhadap sifat pertama pada kelompok tertua akan berpengaruh terhadap dua sifat. Korelasi genetik ini dapat dipengaruhi oleh metode dalam perhitungan serta dipengaruhi oleh pleiotropic chain dan chain berangkai atau link chain. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiabudi et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan korelasi antara nilai pemulihan aditif pada dua sifat ternak atau merupakan pengaruh gen-gen aditif terhadap dua sifat atau lebih, yaitu hasil aksi gen pleiotropik. Dari hasil perhitungan nilai repeatabilitas sebelumnya, dapat diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bobot lahir sapi yaitu sebesar 0,663 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada indeks bobot dewasa yaitu sebesar 0,7456. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas indeks bobot lahir 1 dengan indeks bobot lahir sapi 2 tergolong tinggi, dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot dewasa sapi 1 dan 2 juga tergolong tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Lande et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa rentang nilai repeatabilitas yaitu antara 1 hingga negatif 1, di mana sifat dikatakan rendah apabila bernilai kurang dari 0,2, bernilai sedang bila bernilai 0,2 hingga 0,4 dan dapat dikatakan tinggi bila nilainya lebih dari 0,4. Makin besar nilai repeatabilitas suatu sifat, maka makin baik indikator kemampuan bereproduksinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Putra et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi, yaitu lebih dari 0,3, menunjukkan bahwa induk memiliki peluang yang tinggi untuk memiliki anak yang memiliki bobot badan yang sama seperti anak sebelumnya.
Repeatabilitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak tetap, seperti perbedaan antara individu, yaitu gen dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Isnatirah tahun 2018 yang menyatakan bahwa repeatabilitas bukanlah suatu ketetapan, namun dipengaruhi oleh frekuensi gen sifat yang diestimasi seperti pemilihan bibit unggul dan sistem perkawinan yang tepat serta faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi, yaitu seperti tata laksana, manajemen pakan, dan iklim. Setelah dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai heritabilitas. Nilai heritabilitas pada indeks bobot lahir sapi dan bobot sapi dewasa kedua dapat dikategorikan sebagai nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi ini menunjukkan bahwa program pemulihan yang paling efektif itu adalah program seleksi. Lalu yang kedua adalah korelasi genetik. Nilai korelasi genetik dari indeks bobot lahir sapi kedua dan bobot sapi dewasa kedua memiliki nilai yang positif dan mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternak memiliki keterkaitan yang tinggi dan memiliki sifat yang searah. Lalu yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas antar kelas pada indeks bobot lahir sapi yang pertama dan kedua, serta nilai repeatabilitas dalam kelas pada indeks bobot dewasa 1 dan kedua memiliki nilai yang tinggi, tergolong nilai tinggi. Nilai repeatabilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa indukan memiliki peluang yang tinggi untuk memiliki anakan dengan bobot badan yang sama seperti anak sebelumnya.